Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami, Desain Roat Marlin Royen, pembunyi firman-firmannya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis, malam Jumat, tanggal 4 Juni 2020 atau hari ke-10 di bulan Syawal. Izinkanlah kami dari Desain Roat Marlin Royen akan membunyikan firman-Nya Allah dalam surat ke-17 dalam juz ke-15 yang berjudul Perjalanan Malam atau Al-Isra. Al-Isra. Ingat kalimat Isra, yaitu perjalanan yang amat dahsyat dari Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berjarak 1234 km atau 760 mil bersama malaikat Jibril. Namun sebelumnya dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air suci Zam-Zam, dan kemudian kembali dimasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Karena perjalanan ini, setelah sampai Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad akan diajak menembus langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah, perintah menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun sebelumnya pembicaraan berulang-ulang karena semula oleh Allah diperintahkan untuk 50 kali menjalankan sholat. Namun Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha turun kembali ke langit ke-7, ke-6, ke-5 untuk berbicara dengan Nabi Musa. Dan oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad diminta kembali untuk naik ke Allah menuju Sidratul Muntaha agar perintah itu diperingan, dan akhirnya benar-benar diperingan menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kalau saat ini kita dari Malang menuju Jakarta, jalan darat tanpa lewat tol mungkin 15 jam. Namun melalui udara hanya 1 jam, memakai kendaraan ciptaannya manusia, hambanya Allah. Dan bagi Allah, kalau memperjalankan Nabi Muhammad dalam semalam dengan melalui atau menunggang tunggangan hewannya Allah, buraq atau berarti kilat yang berwarna putih, dari bumi menuju ke langit ke-7, menembus menuju ke Sidratul Muntaha hanya semalam. Bagi Allah itu sangatlah mudah. Sangatlah mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun. Dan sesungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan jadilah perjalanan yang maha dahsyat dari Nabi Muhammad dari bumi menuju
Sidratul Muntaha, menembus langit ketujuh. Baiklah, mari kita simak bersama firman-Nya Allah dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya oleh Allah di dunia dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ke-1, terjemahan dari surat Al-Isra, surat ke-17, yang berarti perjalanan malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ayat kedua dari surat perjalanan malam. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ayat keempat dari surat Al-Isra, surat ke-17, perjalanan malam. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ayat kelima. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat ke-6 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ayat ke-8 dari surat Al-Isra, surat ke-17, Al-Isra atau perjalanan malam. Ayat ke-8 terjemahannya sebagai berikut. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, nescaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
Kami ulang ayat ke-8. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, nescaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Ayat ke-9 dari surat Al-Isra, surat ke-17. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ayat ke-10, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ke-11, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Lanjut di ayat ke-12 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam dalam surat ke-17 di Al-Quran, kitab sucinya Allah. Ayat ke-12 terjemahannya sebagai berikut. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ayat ke-13 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Akan kami ulang ayat 13 dan 14 dari perkataannya Allah dalam surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Lanjut ke ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus Rasul. Ayat ke-16 dari surat Al-Isra, surat ke-17 atau perjalanan malam. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami
binasakan sama sekali negeri itu. Ayat ke-17 dari surat ke-17 Al-Isra atau perjalanan malam. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Ayat ke-18, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat ke-19, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Akan kami ulang ayat 18 dan 19 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Surat ke-17 dalam kitab sucinya Allah. Ayat ke-18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat 19. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Lanjut ke ayat ke-20 dari surat Al-Isra, surat ke-17, perjalanan malam. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami beriman, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Lanjut ayat 21 dari surat Al-Isra, surat ke-17. Al-Isra atau perjalanan malam. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan,
Ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ke-24 dari surat ke-17 Al-Isra atau perjalanan malam. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ayat ke-25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Ayat ke-26 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Astagfirullah. Lanjut di ayat 27 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ke-28 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya tangan pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ayat 30 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ayat 32 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
Lanjut ayat ke-34 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lanjut surat ke-36 dalam surat Al-Isra, surat ke-17 atau perjalanan malam. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ke-37 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Ayat ke-39 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadanya Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ayat ke-40. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Ayat ke-41 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Ayat ke-42 dari surat perjalanan malam. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, nescaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Lanjut ke surat 17 Al-Isra dalam ayat ke-44. Al-Isra atau perjalanan malam. Ayat ke-44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Ayat ke-45. Dan apabila engkau Muhammad membuka Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya.
Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Sambung ke ayat 47 dari surat Al-Isra surat ke-17. Al-Isra atau perjalanan malam. Ayat ke-47 terjemahannya sebagai berikut. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat, yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Lanjut ke ayat 53 dari surat Al-Isra surat ke-17 di dalam kitab sucinya Allah Al-Quran. Ayat ke-53 terjemahannya sebagai berikut. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan menghazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Lanjut ke ayat 56 dari surat Al-Isra surat ke-17 yang berarti perjalanan malam. Ayat ke-56. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahmu. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ayat 58 dari surat Al-Isra atau perjalanan malam.
dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang yang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Lanjut di ayat 60 dari surat ke-17 Al-Isra atau perjalanan malam. Di dalam kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya oleh Allah di dunia dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat ke-60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikannya mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Demikian ayat ke-60 untuk malam ini, sementara sebagai penutup dari surat ke-17 Al-Isra atau perjalanan malam. Di dalam surat Al-Isra ada 111 ayat, dan malam ini di hari Kamis malam Jumat dini hari tengah malam sudah sampai di ayat 60. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hanya Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil Allah di Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril yang menghantar sampai menembus langit ke-7 dengan menaiki buraq atau kilat, tunggangan hewan berwarna putih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahai saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang merdeka, saat ini Corona masih melanda dunia. Insya Allah di hari yang ke-83 kita masih sering berada di rumah. Namun kita bersyukur oleh Allah, kita diberi teman yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, dan bisa mengajak kita ke dalam alam 1000
atau 2000 tahun yang lalu, dan bisa mengajak kita ke dalam suasana beribu tahun kemudian. Insya Allah sampai ketemu lagi dengan Desain Roat Marlin Royan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.